Good morning Unshakable People. Saya menyambut buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah online kita. Saya mengucapkan welcome home. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mengisi link yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudara. Di minggu ini kita akan ada 3 kegiatan. Yang pertama, kita akan ada Midweek Devotion Rabu 4 November 2020 live langsung dari Instagram Unshakable Church. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir dan mengikutinya ya, karena pastikan akan ada gestar-gestar yang menarik yang akan membagikan sesuatu. Yang kedua, kita akan ada Moving Class. Nah, Moving Class ini akan diadakan tanggal 8 November hari Minggu pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 2 waktu Indonesia bagian Tengah. Dan di kelas ini, Bapak Ibu Saudara-saudara akan diperlengkapi jauh lebih dalam mengenai tentang firman Tuhan. Dan kelas ini diperuntukkan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti encounter class ya. Dicatat untuk bisa hadir. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan ada encounter class, yaitu Minggu 15 November 2020 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 2 waktu Indonesia bagian Tengah. Nah, kelas ini diperuntukkan buat Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti untuk menikmati perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Pastikan diajak buat temannya, saudaranya, dan teman-temannya yang lain ya untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Itu dia kegiatan-kegiatan kita di minggu ini. Nah, gak kerasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan November, bulan yang baru. Kita mau melihat satu cuplikan video dari senior pastor kita. Selamat pagi, Unshakable People. Sudah sarapan pagi belum? Jangan lupa sarapan ya, supaya kita tetap dalam kondisi yang fit dan bugar dan terus melayani Tuhan. Di bulan ini kita punya tema Testify, bersaksi. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saya percaya setiap kita semua pasti memiliki pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita, baik pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang menyedihkan, sukacita, dukacita. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa bersaksi. Pengalaman datang oleh karena apa yang telah kita rasakan atau kita kecap. Demikian saat saya makan bakmi ini, maka setelah saya menikmatinya, merasakannya, maka saya tahu enak atau tidaknya. Itu menjadi pengalaman baru dalam kehidupan saya. Demikian juga Tuhan bukanlah pribadi yang hanya sekedar kita pahami. Perlu bagi kita untuk mengecap dan merasakan kebaikan, pertolongan, dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya pengalaman-pengalaman yang baru, kita memiliki kesempatan untuk bisa mempromosikan. Apa artinya? Kita punya kesempatan untuk menyebarluaskan kepada banyak orang dari apa yang sudah kita kecap dan kita rasakan, agar semua orang juga tahu bahwa bakmi ini, produk ini sesuatu yang sangat enak. Demikian kita perlu untuk bisa menyebarluaskan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Mari saudara, kita jadi pribadi-pribadi yang menyebarluaskan apa yang sudah kita rasakan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan November. Itu artinya bahwa ini adalah tema bulanan terakhir kita di tahun 2020. Nah, saya percaya saudara, ada banyak pengalaman-pengalaman, kejadian, peristiwa yang kita alami sepanjang tahun 2020 ini.
pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan ada banyak hal, keajaiban-keajaiban yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Saya mendorong kita semua jemaat, yuk mari kita mulai waktunya mempromosikannya kepada banyak orang bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa dan layak dipercaya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, message yang powerful sekali ya dari senior pastor kita. Kesaksian berbicara bagaimana kita menikmati, kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita dengan kita mempromosikan siapa Tuhan, yaitu Allah yang berkuasa dan Allah yang berjaya di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mau ngucap syukur buat pagi hari ini, bulan yang baru untuk kami nikmati. Dan bulan ini Tuhan, kami mau belajar menikmati kebaikan-kebaikan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa mempromosikan siapa Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Halo Unshakable People. Amin. Saya berharap kita semua dapat bersuka cita. Kita semua dapat memuji Tuhan bersama hari ini. Amin. Come on. Ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya,
Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Ku berikan hanyalah padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Sebesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Baik, Unshakable People, saatnya kita mau memberi yang terbaik. Tapi sebelum kita memberi yang terbaik, saya mau share sedikit kebenaran firman Tuhan supaya kita sama-sama mengerti dan di-refresh kembali kenapa kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya diajarin satu kisah sama Tuhan tentang sebuah pemberian. Dan Tuhan ngajarin saya ketika kita memberi, kita harus memberikan pemberian yang terbesar. Wow, pemberian terbesar ya. Gimana nih kalau misalkan kita nggak punya uang? Apalagi kalau di masa-masa krisis, di kondisi yang kayak sekarang. Gimana sih caranya? Dan apa maksudnya ketika Tuhan suruh kita untuk memberikan pemberian yang terbesar? Baik, kita sama-sama buka yuk di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus masih berada di teras rumah Allah, dia duduk menghadap peti persembahan sambil memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan sejumlah uang yang besar. Ayat selanjutnya, lalu seorang janda miskin datang dan memasukkan 2 uang logam yang nilainya paling kecil. Katakan paling kecil. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Apa yang aku katakan ini benar. Persembahan janda miskin ini nilainya lebih besar dari persembahan semua orang lain di sini, sekalipun orang-orang kaya itu, karena mereka memberi sedikit dari kelebihan harta mereka, sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua miliknya, yaitu seluruh biaya hidupnya." Menarik saudara, karena dikatakan di ayat 42, di situ dikatakan bahwa janda itu memberikan paling kecil. Katakan paling kecil sekali lagi. Dan di ayat selanjutnya, di ayat 43, Yesus berkata bahwa janda itu memberikan lebih besar daripada orang-orang yang lain yang ada di situ. Dan di situ saya mengerti, ternyata kecil besarnya pemberian versi dunia itu berbeda dengan besar kecilnya pemberian versi sorga. Mari kita lihat kenapa Yesus bisa mengatakan pemberian janda itu lebih besar. Di ayat yang terakhir, di sini poinnya. Karena mereka memberi sedikit dari kelebihan harta mereka, sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua miliknya. Yang artinya, pemberian yang terbesar di hadapan Tuhan adalah pemberian yang menyentuh hati kita. Katakan amin. Mari hari ini kita memberi dengan pemberian yang menyentuh hati kita. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, siap memberi yang terbaik hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberi, bisa mentransferkan ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang memiliki e-money, bisa langsung men-scan-nya di QRIS yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, ketika kita semua sudah memberi yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur ketika kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa memberikan Tuhan dari apa yang kami punya. Kami mau belajar memberikan persembahan yang terbesar di hadapan Engkau dengan
pemberian yang menyentuh hati kami, menyentuh kehidupan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau, biar benar Tuhan itu menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri karena kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. You are a mighty God. Mari angkat tangan dan katakan. Everyone needs compassion, love that never fades. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as if I knew all my written failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Mighty to save, He's mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. The glory of the risen King. Come on, say it again. Let it light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, let it light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, God, we worship you, we honor you, God, we follow you as my God. Jesus, we follow you.
menyembah Tuhan. Kau Allah yang menyelamatkan kami. Kau yang telah menaruhkan setiap rancangan-Mu dalam kami, sehingga kami tahu Tuhan betapa kami berharga di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu. Oh Jesus, Savior, He can move a mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move a mountain. Yes, my God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo! Praise your name, God. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita semuanya. Kita ambil perjamuan kudus di bulan November, minggu pertama ini. Siapkan hati kita semuanya. Mari kita buka firman Tuhan sebentar di kitab 1 Korintus 11 ayat 26. Dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah saudaraku, waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita harus menyadari satu hal, yaitu kematian. Arti kematian berarti Yesus mati karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yesus gak mungkin mati tanpa dosa. Yesus gak mungkin mati kalau tidak menanggung dosa kita semuanya. Itu sebabnya saudaraku, karena Yesus mati karena dosa-dosa kita, jangan pernah kita melupakan untuk mengakui setiap dosa kita, kesalahan kita. Mari saya mendorong kita semua jemaat, hari ini waktu kita mengambil perjamuan, akui setiap dosa kita, akui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya saudaraku, kita memperoleh kebangkitan. Ada pengharapan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada mukjizat di tengah-tengah kehidupan kita. Yuk, mari kita angkat roti saudaraku di hadapan Tuhan. Sama-sama kita angkat roti ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Roti ini Tuhan yang melambangkan tubuh Kristus Tuhan. Dan hari ini kami percaya, biar Tuhan, oleh karena tubuh-Mu, segala dosa-dosa kami Tuhan telah diampuni. Kami mengakui setiap dosa kami Tuhan, mengakui kesalahan kami, tidak ada satupun yang kami sembunyikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar sungguh Tuhan, Engkau yang menanggung semua di kayu salib. Dalam nama Yesus kami percaya, kami dibebaskan, kami melepaskan dari setiap penghukuman. Mari sudah kita pecah-pecahkan dan kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Mari saudara kita angkat anggur ini. Kami mengangkat anggur dari hadapan Tuhan yang melambangkan darah Yesus Kristus Tuhan. Oleh darah inilah Tuhan kami mengalami pembersihan, kami mengalami kehidupan dan kebangkitan bersama Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami minum Tuhan anggur ini Tuhan, kami memiliki pengharapan yang baru. Ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Ada pembaharuan, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. In the name of Jesus. Haleluya. Amen. Thank you Lord. Thank you Lord. Syukriyala bahandara basyukriyala bahande. Mari saudara kita datang sama Tuhan. Syukriyala bakarala mahandara masyukura basyande. Mari kita bersyukur buat setiap perbuatan Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam nama Yesus terima kasih. Kuriyala bahandara basyanda. Kuriyala basyando roko syakara matakara masyande. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Engkau membebaskan kami dari setiap penghukuman. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan sehingga kami terus melangkah dan terus melangkah karena kami percaya ada pengharapan yang timbul dalam kehidupan kami. Kami percaya in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami Tuhan hari ini Tuhan untuk menikmati Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati umat-Mu hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus mengajar kami semuanya. Biar Roh Kudus menuntun kami semuanya. Membuka hal-hal yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya semakin hari kami akan semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Mari kita semua jemaat Tuhan yang antusias, yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. So, hari ini kita ada di minggu pertama di bulan November. Nggak terasa ini bulan-bulan terakhir ya, karena kita akan menyelesaikan tahun 2020 ini. Nah, di bulan ini kita punya tema testify, bersaksi ya. Kita akan banyak bicara tentang bagaimana kita bersaksi di dalam Tuhan. Karena kita ada di tema tahunan approve ya, pembuktian. Saya percaya selama hampir setahun ini ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Dan mari ini waktunya buat jemaat Tuhan, kita mulai bersaksi, menceritakan setiap hal yang sudah terjadi, yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Mari kita mulai, kita bicara tentang testify hari ini. Kita buka firman Tuhan, kitab 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Dikatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, saudara, saya percaya manusia adalah pribadi yang selalu penuh dengan banyak pengalaman. Pengalaman-pengalaman itulah yang mendorong kita, yang menyebabkan kita, yang menimbulkan kesaksian di tengah-tengah kita semuanya. Tanpa ada pengalaman, tidak mungkin kita bisa bersaksi. Dan pengalaman inilah yang membuat kita, mendorong kita semuanya untuk bersaksi, menceritakan kembali apa sih yang sudah kita alami. Nah, saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman itu macam-macam. Pengalaman yang menyenangkan, kadang-kadang pengalaman yang mendukakan, bahkan pengalaman yang memberikan kemenangan, pengalaman di mana kita boleh mengalami kelepasan, pengalaman kita memperoleh yang namanya pertolongan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua punya banyak pengalaman. Tapi ini waktunya, waktu Anda dan saya punya banyak pengalaman. Mari kita punya kesempatan, kita diberi kesempatan untuk kita boleh bersaksi kepada banyak orang atas apa yang sudah kita
alami. Ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa-peristiwa yang boleh kita alami. Yuk, kita mulai bersaksi. Karena itu merupakan sebuah hak yang diberikan Tuhan untuk kita menceritakan, memberitakan, agar orang-orang tahu apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, percaya pengalaman kita itu terjadi karena ada sesuatu yang kita kecap. Ada yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tanpa adanya yang kita alamin, tanpa adanya hal yang kita kecap, nggak mungkin ada sebuah pengalaman dalam kehidupan kita. Sama seperti waktu kita semua menikmati makanan favorit. Ya, pertama kali coba waktu Anda makan makanan favorit Anda, yang awalnya Anda nggak tahu menahu makan ini enak banget. Waktu Anda makan, Anda bilang, wow, enak banget. Anda begitu semangat, Anda begitu excited, Anda cerita kepada banyak orang. Anda mungkin posting zaman sekarang, Anda akan berkata, di sana saya menemukan makan enak banget, lezat banget, ngejak harganya terjangkau, tapi rasanya wow, luar biasa, ya. Nah, hal demikian bukankah sering kita alami dalam kehidupan kita? Ya, demikian juga pengalaman-pengalaman rohani kita itu dimulai oleh karena kita mulai mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Kita mengecap kebaikan, kesetiaan, pertolongan Tuhan. Kita banyak hal yang kita kecap dalam Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, firman ini berkata, kecap dan lihat. Tuhan mengendaki kita untuk mengecap setiap kebenaran, setiap kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Saudaraku, saya percaya semua kita banyak memahami tentang Tuhan. Mungkin kita semua sudah belajar tentang Tuhan, siapa Allah dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Banyak hal yang kita sudah pahami. Tetapi saudaraku, tidak cukup hanya untuk dipahami, tetapi kita juga perlu untuk mengecap dan merasakan. Ya, kalau kita sudah paham tentang Tuhan, kita mengerti, kita banyak belajar firman Tuhan, ini waktunya kita tidak berhenti cuma sekedar memahami Tuhan, tapi mari kita maju lebih jauh lagi untuk kita mengecap dan merasakan setiap pertolongan, kekuatan, kuasa, perlindungan yang datang dari Tuhan. Amin. Ya, Lukas 7 ayat 44 ada sebuah cerita, saudaraku. Kalau kita hanya memahami Tuhan, ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang kaku kitanya. Karena hanya waktu kita merasakanlah, maka terjadi ada perbedaan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, saudaraku. Waktu kita mulai merasakan dan mengecap tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita tentang Allah. Kasih kita akan berubah, semangat kita akan Tuhan berubah. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengecap, saya percaya ada semangat yang baru yang timbul dalam kehidupan kita. Yuk, kita buka tadi Lukas 7 ayat 44. Ada sebuah cerita yang sering kita mungkin dengar ya berulang-ulang. Tapi cerita ini sangat luar biasa, menunjukkan sebuah perbedaan. Kalau kita cuma memahami, beda saudara dengan kita merasakan. Nih. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ya, ia berkata kepada Simon, ada perempuan, dikatakan firman Tuhan, dia dikenal, saudaraku, orang yang berdosa. Bayang saudaraku, dikenal orang berdosa, bukan dikenal karena kehebatannya, karena dia berdosa, saudaraku. Tapi ada sebuah cerita yang sangat menarik, apa yang perempuan ini perbuat. Ya, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara,
perempuan ini melakukan sebuah tindakan yang tidak dilakukan oleh murid-muridnya. Sehingga Yesus berkata, Simon, Simon, katanya, perempuan ini melakukan sesuatu yang kau nggak lakukan. Saudaraku, padahal murid-murid selalu ada bersama Yesus. Murid-murid paham betul tentang Yesus. Tetapi ada perbedaannya. Murid-murid hanya sekedar paham tentang Kristus, paham tentang Allah, paham tentang pengajaran. Tetapi murid-murid miskin di dalam mengecap dan merasakan pengampunan Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudaraku? Tapi perempuan ini, dia merasakan ada pengampunan yang dia alami dalam kehidupan dia. Dia merasakan bahwa dia nggak dihakimi lagi. Sehingga kita lihat apa yang terjadi saat perempuan ini. Perempuan ini nggak malu-malu. Dia nggak segan-segan melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Dia membasuh kaki Yesus, saudara, dengan air matanya. Sedangkan murid-murid cuma diam saja, ngapain mengomentari, saudaraku. Kadang kita tidak sadar, saat kita cuma paham, kita banyak sekali jadi orang yang mengomentari. Nggak banyak tindakan, nggak banyak terobosan, nggak banyak hal-hal yang baru yang kita perbuat. Tetapi waktu kita mengecap dan merasakan, lihat tindakan perempuan ini, sebuah terobosan yang mencengangkan, yang murid-murid belum pernah lakukan. Saudara, kalau kita mengecap dan merasakan pengampunan Tuhan, percayalah, maka kita pun akan menunjukkan sebuah tindakan yang baru oleh karena apa yang setelah kita kecap di dalam Tuhan. Nah, saya mendorong kita semua, pastikan kita orang-orang yang bukan cuma sekedar memahami Tuhan, tapi kita juga mengecap dan merasakan setiap pengampunan, penerimaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak hal yang Anda bisa kecap dan alami di dalam Tuhan. Jangan pernah berusaha untuk mulai menjauh. Mulailah belajar mencoba, mulai mengecap, mulai menikmati setiap hal yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya. Nah, itu sebabnya kadang kita menyadari saat kita sudah mengecap, wow, kita sudah merasakan. Nah, sering terjadi, ya. Kadang waktu kita ingin menceritakan, kita ada rasa malu. Kok bisa ya? Nah, ini saudaraku, tercatat dalam firman Tuhan. Dikatakan 2 Timotius 1 ayat 8, jadi katakan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, rasa malu kok ada ya? Rasa malu itu kalau definisi itu rasa segan, rasa rendah, ya, kurang benar, kurang merasa kita, oh kayaknya kita nggak benar daripada orang lain gitu loh. Ya, kemudian keterjemahannya, malu itu timbul karena kita berbeda, karena ada hal yang berbeda dari kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Makanya cenderung kita rasa malu. Atau kita juga kadang-kadang takut diomongin. Itu akhirnya menimbulkan rasa malu dalam kehidupan kita. Nah, malu merupakan tanda adanya tekanan. Jadi apapun yang sudah kita rasakan, apapun yang sudah kita kecap dalam Tuhan, itu luar biasa. Bahwa kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan kehadiran, pengampunan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kenapa sih kita kadang-kadang tidak berani untuk menceritakannya kepada banyak orang? Karena ada rasa malu dalam diri kita. Dan malu merupakan tanda karena ada tekanan yang terjadi. Nah, tekan itu datangnya dari luar, bukan dari dalam, ya, dari luar. Bisa karena kita berpikir apa kata orang. Mungkin kita takut persepsi orang, pandangan orang. Kalau aku ngomong apa yang ku alami ini, pasti mereka akan tertawa. Nah, saudaraku,
itu kan asumsi-asumsi yang sering menghantam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan biarkan diri kita membiarkan itu berlarut-larut rasa malu karena adanya tekanan yang kita alami. Ada sebuah cerita juga di Yohanes 12 ayat 42. Nah, ini cerita saudara, ini realita. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi di cerita ini mereka itu orang pemimpin percaya kok, ngalamin, rasakan. Mungkin kita juga sudah rasakan Tuhan. Mungkin kita juga sudah rasakan Tuhan itu mengampuni kita. Kita rasakan kasih Tuhan. Tapi kenapa ya nggak kok keluar-keluar? Kok rasanya nggak mau cerita? Kok kenapa yang malu? Nah, ini terjadi. Tanpa kita sadarin, kita takut dikucilkan. Ya, kita takut nggak dianggap. Nah, saudaraku, firman Tuhan bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ya. Bagaimana solusinya? Sederhana. Yuk kita berani kalahkan semua asumsi kita, kalahkan semua rasa malu kita, dilawan, jangan dibiarkan. Betul nggak saudaraku? Percaya itu hanya semua benteng, hanya pikiran. Ya, percaya kita harus mengalahkan rasa malu yang datang dalam kehidupan kita oleh karena timbulkan persepsi, asumsi yang datang dari luar. Amin. Saya percaya dan hari ini nggak ada lagi rasa malu sama tetangga, malu sama teman-teman kantor, malu sama teman-teman di kampus. Kenapa kita malu? Cerita apa yang kau alami dalam Tuhan. Cerita kalau Tuhan tolong hidupmu. Cerita bahwa engkau percaya pada Yesus. Mari kita semua cerita. Mari kita bertestify, mari kita bersaksi atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Kalau dia melepaskan, cerita dia melepaskan. Kalau Anda merasakan bahwa dia membebaskan, cerita kalau dia bisa membebaskan. Kalau Anda sembuhkan, cerita kalau dia bisa menyembuhkan. Ini waktunya kita bisa untuk bersaksi atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu sebabnya saudaraku, ya, kita perlu untuk mempromosikan. Ya. Bersaksi itu artinya kita mempromosikan, menyebarkan pengalaman kita di dalam Tuhan. Ya. Tuhan firman Tuhan berkata, ya, beritakanlah, ya, pergi, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, saudaraku, semua produk, semua yang diciptakan, semua yang dialami, semua hal yang sudah dibuat itu selalu membutuhkan promosi. Amin. Apalagi kalau zaman sekarang saudaraku, semua ya orang mengiklankan, itu bentuknya sebuah promosi. Promosi artinya penyebar luasan atas apa yang orang-orang telah alami. Ya. Nah, demikian juga kerajaan Allah perlu dipromosikan. Kenapa? Karena banyak orang belum tahu. Nah, makanya Tuhan pakai hidup kita untuk bisa mempromosikan kepada banyak orang. Firman Tuhan bilang begini saudaraku, dan Injil kerajaan ini harus diberitakan. Artinya harus dipromosikan sampai ke ujung-ujung bumi. Siapa yang mempromosikan? Bukan malaikat. Siapa yang mempromosikan? Bukan orang-orang sudah meninggal. Kitalah orang-orang percaya yang telah ditemukan dari Yesus. Kita mempromosikan setiap hal-hal yang telah kita terima dari kerajaan Allah. Amin. Di dalam Yohanes 4 ayat 28-30 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota, ya, dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari katanya, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Wow, ini sebuah cerita yang luar biasa. Bagaimana perempuan Samaria ini saudaraku, dia mempromosikan apa yang telah dia alaminya. Dia cerita kepada teman-temannya satu kampung tentang bahwa dia ketemu dengan Yesus. Dia mengetahui semua yang dia perbuat. Wow, sehingga dia nggak malu cerita kepada banyak orang tentang siapa Yesus. Dan
banyak orang-orang akhirnya mendengar promosi dari perempuan Samaria ini. Bukti dari mana? Orang-orang datang kepada Yesus, ingin tahu lebih lagi tentang Yesus. Saudara, kalau tidak ada yang dipromosikan, banyak orang yang nggak tahu. Haleluya. Nih, apa yang jarang dipromosikan, akan cenderung menghilang. Nah, saudaraku, kalau kita memiliki pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan, kita punya pengertian tentang Tuhan. Kalau kita jarang mempromosikannya, jarang memberitakannya, maka apapun pengalamanmu, apapun yang sedang kau kecap rasakan, itu memiliki kecenderungan lambat laun akan mulai menghilang. Setuju? Setuju, saudaraku? Lihat. Sebuah produk yang semakin jarang dipromosikan, semakin jarang diiklankan, semakin lama enggak lagi orang mau tahu, emang masih ada produknya, semakin hilang. Jangan sampai berita sukacita, berita tentang pertobatan, tentang keselamatan, di mana Yesus datang ke dunia untuk mengampuni semua dosa manusia, itu cenderung menghilang. Kenapa? Karena jarang dipromosikan. Amin, saudaraku. Mari kita semua sebagai anak Tuhan, yuk kita rajin mempromosikan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Roma 10 dikatakan ayat 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Wow, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, nggak ada yang mempromosikannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, tidak ada yang mau? Ya, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, saudaraku, dari ayat ini kita bisa menyadari, saudaraku, betapa dinantikannya orang-orang yang mempromosikan kerajaan Allah. Saudaraku, promosi itu menciptakan kesempatan untuk orang-orang dapat percaya kepada Yesus. Saudaraku, ada banyak orang yang sebenarnya punya kebutuhan, tetapi nggak ada yang mempromosikan, sehingga kebutuhan mereka nggak terjawab. Makanya dengan promosi, tanpa kita sadari, kita memberikan jawaban atas setiap masalah dan kebutuhan banyak orang. Saudaraku, kita semua adalah pribadi-pribadi yang tak lepas dari adanya promosi-promosi yang diceritakan oleh orang-orang rohani sebelum kita. Mungkin oleh kakak-kakak rohani, oleh bapak-bapak rohani Anda semuanya, mentor-mentor Anda semuanya. Berapa banyak kita nggak menyadari waktu Anda ya diajak ke konser, waktu kita datang mengunjungi orang, bukankah itu sebuah bentuk promosi? Apa zaman sekarang kita share link, jangan lupa ya nonton ya ibadah minggu online ya, bukankah itu sebagai bentuk kita sedang mempromosikan kerajaan Allah? Nah, saudara, sudahkah kita mempromosikan kerajaan Allah? Ini waktunya kita testify, bersaksi tentang kerajaan Allah yang sedang kita alami, yang setelah kita alami di dalam Tuhan. Amin. Ya, perempuan ini mempromosikan. Ya, dia nggak malu lagi. Dia nggak malu kata orang, walaupun dia seorang pendosa, dia nggak malu. Dia nggak malu image orang, mau ngomong apa, orang mau datang nggak datang, orang mau respon nggak respon. Saudaraku, promosimu nggak usah dipengaruhi oleh kata orang. Promosi kita oleh karena kita benar-benar ingin menolong banyak orang. Amin, saudaraku. Yuk, kita promosikan. Waktu kita promosikan, berapa banyak orang yang dimerdekakan? Waktu kita mempromosikan, berapa banyak orang yang dilepaskan, berapa banyak orang yang dipulihkan. Saudaraku, Anda dan saya adalah produk dari promosi, dan sekarang kita dipulihkan. Setuju? Amin. Kita sekarang berdamai dengan Tuhan. Kita sekarang menanggalkan semua dosa kita, kita menanggalkan semua kejahatan kita, karena ada orang yang mempromosikan kerajaan. Bagaimana kita? Sedangkan kita mempromosikan kerajaan, di luar sana, saudaraku, masih banyak orang yang terikat, masih banyak orang yang dikuasai dosa, karena mereka butuh ada yang mempromosikan kerajaan Allah.
Amin. Nah, itu sebabnya saudaraku, untuk kita bisa mempromosikan, ya, penting bagi kita untuk punya kepedulian. Ya, kita perlu peduli, kita perlu punya perhatian. Ya, Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. So, kita bisa, saudaraku, apa yang terjadi sama Yesus? Yesus tergerak karena belas kasihan. Ada rasa peduli. Yesus penuh perhatian kepada banyak orang yang belum diselamatkan. Dia kasihan melihat orang-orang itu tidak punya gembala. Nggak ada yang nuntun, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang memberitahu tentang hidup mereka. Mau kemana tujuan, nggak ada yang peduli. Saudaraku, kalau kita peduli, ya, banyak orang-orang yang dapat ditolong. Masih banyak orang-orang yang dapat kita bantu. Haleluya. Amin. Ya, promosi digerakkan oleh karena kepedulian. Ya, siapapun kita yang ingin mempromosikan kerajaan Allah, mempromosikan perbuatan Allah, pasti Anda harus peduli dengan banyak orang. Betul ya? Peduli dengan kehidupan mereka, peduli dengan keadaan mereka saat ini, peduli kalau mereka itu benar-benar hidup dalam kehancuran, hidup dalam tekanan, peduli, saudaraku. Siapa yang bisa tolong mereka? Nah, rasa peduli ini kan tadi dikatakan timbul karena apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita kecap, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita alami. Nah, inilah yang membuat kita menimbulkan rasa peduli. Amin. Saya percaya ketika saya mulai merasakan kasih Tuhan, saya mulai merasakan kebaikan Tuhan kehidupan saya, ya, rasanya saya ingin berdiri buat generasi saya. Rasanya saya ingin terus bertahan, berdoa di hadapan Tuhan, memberitahu kepada banyak orang, betapa berharganya hidupmu. Amin, saudaraku. Beberapa hari yang lalu saya sharing dengan salah satu jemaat, ya, dan cerita-cerita apa yang sedang akan dikerjakan di masa depan. Nah, saudaraku, dia punya kerinduan, dia punya kepedulian. Suatu waktu dia selesai mengerjakan tugasnya selama saat ini, dan dia ingin kembali, dia ingin membangun sebuah lembaga untuk menolong banyak orang, melepaskan banyak orang dari kebodohan, dari kemiskinan, dari semua kekacauan. Saudaraku, kepedulian membuat banyak orang, ya, tergerak hati mereka. Amin, saudaraku. Mari kita peduli dengan keadaan-keadaan banyak orang di luar sana yang hidup di dalam kehancuran. Amin. Yang kedua, saudaraku, kalau kita ingin promosi, ya, bukan cuma oleh karena kepedulian, tapi juga mari kita punya pelayanan. Cara kita melayani sangat menentukan bagaimana kerajaan Allah itu diterima orang. Ya, saya bagusnya pelayanan menentukan keberhasilan sebuah promosi. Amin. Ada banyak kadang-kadang promosi apapun yang kita sampaikan tentang kerajaan, saudaraku, itu ditolak karena cara kita melayani, pelayanan kita tidak baik. Ya, Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang sebagai seorang pelayan. Ia sedang mempromosikan kerajaan Allah. Ya, saudaraku, bagaimana Yesus mempromosikan? Dia melayani, dia mengasihi, dia menerima orang apa adanya, dia mengunjungi, dia nggak menghakimi orang. Betul, saudaraku, bahkan anak-anakmu datang dia terima, orang berdosa pun dia terima, saudaraku. Ya, cara dia melayani menentukan bagaimana kerajaan Allah diterima oleh banyak orang. Dia peduli, dia mendoakan, ya betul ya, dia membuat sebuah mukjizat. Betul, saudaraku. Wah, itulah pelayanan. Nah, saya merindukan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Yuk, mari kita memperhatikan cara kita melayani orang-orang di sekitar kita. Promosi hanya bisa diterima saat pelayanan kita baik.
Saya berharap kita melayani dengan sikap hati yang benar, dengan semangat yang benar, dengan antusias yang benar, penyambutan, penerimaan, dengan kasih, pertolongan. Saudara, betul ya? Kalau kita nolong orang, bantu mereka, betul ya? Ajarin mereka, tuntun mereka, beri solusi sama mereka. Saya percaya, maka kerajaan Allah akan diterima. Haleluya. Saya percaya, ya, biarkan saudaraku, saat ini kita semua menyadari, ya, waktunya untuk kita bersaksi, waktunya untuk kita memberitakan, memperluas setiap pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami di dalam Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan akan semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau ada banyak pengalaman-pengalaman yang boleh kami alami bersama dengan Engkau. Ada banyak hal-hal yang telah Allah perbuat dalam kehidupan kami. Kami mengecap kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Tuhan, ini waktunya. Ajar kami Tuhan benar-benar mau bersaksi, menceritakan, mempromosikan kepada banyak orang Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu jawaban, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu membebaskan. Saudaraku, berapa banyak di antara kita semuanya yang mau dipakai Tuhan untuk mempromosikan kerajaan Allah. Biarkan hari ini engkau berambil komitmen dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau mempromosikan kerajaan-Mu. Kami mau Tuhan menyebarluaskan kerajaan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan menolong kami Tuhan dengan penuh keberanian untuk menceritakan setiap keajaiban Tuhan kepada banyak orang. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan ada banyak orang-orang dimerdekakan, ada banyak orang-orang Tuhan mendapatkan jawaban dan solusi dalam kehidupan mereka, dan mereka akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dipakai dan sungguh anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati dalam masa depanmu, diberkati setiap hal-hal yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati ayahmu, diberkati ibumu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati saudara-saudaramu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, segala sesuatu yang kau rancangkan. Diberkati waktu engkau masuk, waktu engkau keluar, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri. Diberkatilah engkau senantiasa di dalam setiap aktivitasmu, rancanganmu, setiap hal-hal yang kau kerjakan. Diberkati engkau, dan Tuhan akan mempromosikan engkau sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.